Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast yang ala kadarnya. Barbar, wah gue lagi kecil. Ngeportasikan pernah lo? Hah? Ngeportasikan? Pernah, gue pakai namanya tuh pohon tua kalau di gua. Ngapain? Portas racunin ikan. Racunin, malah pohon tua. Beli gua pakai obat portas nah. Yang Portas. putih-putih dia. Iya, Oh, kayak iya. tablet gitu ah. Iya, di gua namanya cengkali. Gue namanya pohon tua, itu kayak akar. Kalau dipukul-pukul itu keluar getah. Nah getah itu bikin ikan mabuk. Nyetrum ikan, gue ke kali-kali pernah, gue sampai gue kesetrum tuh nyetrum ikan. Kalau nyetrum gimana kan itu kan air ya? Air bukan ya? Iya, jadi Bikin kita nyetrum juga nggak sih? Iya, pernah gue cuman nyetrum tipis gitu. kan pakai ini ya, pakai gala panjang gitu. Jadi posisinya itu gue sama teman gue. Pas itu gue masih SD, teman gue udah SMP lah, udah agak gede lah. Nyetrum ikan. Dia bawa aki digendong kayak pakai ransel gitu. Itu nyambungin gimana sih? Gua masih bingung sama. Nggak tahu gue juga, jadi ini kita kayak tongkat nih, aki di belakang pakai kabelnya, di tongkatnya ini ada tombol. Iya. Nah di depan ini kayak ada kawat gitu buat ngalirin strum. Nah dimasukin ke lubang-lubang yang pinggir-pinggir kali tuh, biasanya tuh banyak ikan di situ. Iya. Nah dimasukin, gue bagian nyerok tuh, nyerok kan gue harus di depan ya, nyerok gitu. Gue kesetrum itu, gue sialan. Tapi emang ikannya banyak banget. Kalau lagi kecil gue tuh namanya ikan betok sama gabus, tapi bukan gabus gede, gabus kali itu kecil-kecil. Iya, gak Sempat kalau dari gua. Kalau tempat gua namanya gabus cingok. Di gua beda lagi. Sebab tuh yang tipis yang ada tompelnya tuh di tengah tuh. Oh iya. Iya. Pokoknya dari gua mah Yang bawahnya ada betul kan kasar ya. Betok, betik. itu yang paling gede pokoknya. Kasar, kasar, sisi kasar deh. Isinya kasar. Sempat yang ada ininya jenggotnya. Kayak gurame mirip-mirip. Itu kalau diangkat dari film Simbolang seru itu. Masih kecil. Gua ngambil jangkrik aja bertaruh nyawa. Nyebrang kali gila. Itu kalau gua anyut ya, tahlil tinggal. Nah, baliknya kan paling pas bulan puasa nih. Gua balik lagi ke kali itu, Yoy. Cuma kan pas bulan puasa itu di kali itu airnya lagi musim kemarau, kecil. Yang tempat gua nyebrang yang airnya deras itu gua jadiin kayak perosotan. Ya udah gua pakai pegangan apa sih namanya? Pohon pisang ya. Pohon pisang, gedebong pisang. Gue dudukin anyut karang gila. Padahal di situ gue dibilangin di situ ada buaya. Nggak tahu buaya beneran atau buaya jadian. Yang bocah mah kagak mikir ada buaya, ada apa, penting main. Iya, tapi alhamdulillah gue masih selamat. Bocah mah ada aja lah. Disusun jadi getek. Bisa menjadi getek. Bulan puasa kan. Bulan puasa biasa kalau di kampung gue ngabuburit. Lo tau karbit ya? Iya, karbit yang bau itu kan. Yang bau. Itu kan bisa bikin ini kayak meriam. Iya, bisa. Kayak apa sih karbit? Yang Lo nggak tau karbit? warnanya abu-abu gitu. Yang warna abu-abu kayak kapur tapi batu. Kayak kapur ya. Dari Apa ya? dari asbak mana? Ya nggak tahu, gue juga pokoknya kayak batu gitu. Kalau dimasukin air, karbit tuh kayak Blub gitu ya. blub berbusa gitu. Terusnya buat Nggak tahu. Ya pokoknya gini, jadi gue sempet nyolong bambu. Kalau lo tahu namanya itu bambu bitung. buat Main meriam-meriaman. Itu kayak lo lihat ya di YouTube dah kalau nggak meriam bambu karbit. yang bocah videonya kaget aja. Iya. Itu gue ngalamin itu. Bukan muka bener. Iya. Jadi gue nebang bambunya itu sampai tahu di tebing. Sedangkan panjang itu bambu ada kali 10 meter. Lu bayangin pas itu gue posisi SD. Masih kecil. Gue 5 orang nebang. Itu dari bawah gue ngangkut ke atas. Buset, setengah mati. Itu bayanginnya berat. Ada kali 50 kilo. Padahal panjang lagi. Udah gitu kan bambu kan pohonnya kan berjejer-jejer gitu kan ya. Pas ditebang kan nyelip ke bambu yang lain.
Iya. Kebayang nggak? Nyangkut. Gue tarik gitu kan. Udah gitu kan bambu biasanya di samping-sampingnya ada kayak cabang-cabang kecil. Iya nih kasar-kasarnya tuh biasa tuh perih tuh anjir. Perih kan, perih itu gue bersihin dulu, set dah gue bolang gitu tuh. Udah nyampe di atas itu bambu gue potong pakai gergaji, cetet. Kira-kira 2 meter lah, 1,5 meter sampai 2 meter gitu kan. Nah, bambu kan ada ruas-ruasnya tuh, ya kan? Ada ruas-ruas bambu kan? Iya. Nah itu gue bolongin tuh ruas-ruas bambu itu gue bolongin. Ruas bambunya gue bolongin biar nanti masuk air. Tapi yang ruas bambu yang paling bawah gak gue bolongin. Biar nanti masuk air, kebayang kan? Ntar di YouTube dah. Nah, yang di badan bambu itu gue bolongin juga kecil. Itu gue masukin karbit. Karbitnya kecil-kecil aja. Gue anuin api, meledak. Nah, bodohnya gue di situ. Gue ngalamin karbitnya kebanyakan. Asal naro ya. Asal naro. Jadi meledaknya itu meledak sama bambu-bambunya. Cuma ada memotong bambu. Cuma. Tapi kan gue banyak itu. Duar. Buset itu saya tahu ya, kaca rumah aja sampai getar. Sampai di deket tetangga gue itu ada aki-aki namanya Ki Kurdi. Ingat banget tuh namanya Ki Kurdi. Nah ada yang unik dari Ki Kurdi ini nih, yoi. Aneh dah pokoknya dia itu ngalamin kelainan Ki Kurdi ini. Mohon maaf ya ini ya, bukan gimana-gimana, tapi dia itu gak bisa pakai baju. Gak bisa pakai baju, pokoknya di badannya itu baju sendiri gitu. enggak, maksudnya dia itu gak bisa pakai ada kain gitu. Gak ada kain di badannya gak bisa. Jadi tangan yang bulat dia. Karena pun nggak pakai sumpah. Kegedingin apa anjir? Emang begitu ya, dia udah ada kebiasaan kelainan. Nah, abis gue nyalain lagi gue mainan karbit itu, lewat lagi Kurdi ini, woi. Biasa kan gak pakai celana, gak pakai baju kan. Wah, kelihatan tuh kan itunya kan, anunya kan. Torpedonya kelihatan. Nuklir ya kelihatan. Mau gue baca iseng. Gue kaget nih tuh kaki. Kaki gue kagetin tuh. Kaki lewat nih. Gue bilang teman gue nih. Teman gue megang masing-masing. Ada 4 meriam. Dinyalain bareng-bareng. Suaranya gede banget itu. Duar. Itu tahu kaki loncat. Lo tau kan orang telanjang cowok lebar nuklirnya lebar ya. Kebayang kan lo? Gue ngangkat guling-guling gitu. Aduh, ya macam belum puasa lagi itu. Ngabuburit itu, padahal udah batal tuh puasa gue. Jangan kaki, sering banget. Dari kecil gue tuh, hobi gue tuh salah satunya tuh ngurek. Lu tau ngurek nggak? Ngurek itu apa? Mancing belut. Kalau nggak tahu lu searching apa ya di YouTube, ngurek belut. Lobang belut sama lobang ular itu nggak jauh beda. Kalau lu ngelubang belut yang lu toto yang keluar ular gimana? Jadi ada 2 kemungkinan nih, woi. Termasuk tipe-tipe orang. Kalau teman gua orangnya emang pemberani. Dia pernah masukin lubang, dikira lubang belut dipancing. Pas keluar ular. Ularnya dipegang, pancingnya dilepas. Emang itu ular sawah, nggak berbisa. Kalau di tempat gua namanya ular kadut. Itu emang geli sama ular. Apalagi sisik ular kadut itu, kalau tahu ngeri deh, geli dah. Palanya kecil, perutnya gede. Kalau ular kadut tuh gambarannya tuh, palanya kecil, perutnya gede, sisiknya grewel-grewel. Warna hijau tua. Hijau gelap. Iya, hijau tai kuda lah. Gue pernah dapat. Gua hari itu bawa pancingan belut satu-satunya. Pas gue mancing, emang gue dapat beberapa belut, tapi kan gue pas dapat ular itu, karena gue bawa pancingan satu-satunya, otomatis gue harus lepas itu pancingan dong, biar bisa mancing lagi. Tapi kan masalahnya gue geli sama ular.
Padahal gue cincang gitu bilang tuh. Gue black. Dalam hati gue ya, gue mikir kalau sekarang gue pikir gue geli sama ular, tapi gue mutilasi ular, gue black perutnya buat ngeluarin pancingan. Berarti gue nggak geli gitu. Itu ya kecil parah kan. Ada belut, ada moa ya. Lu tau moa kan ya? Palanya gede, dia lebih gede. Iya. Gedenya? Kayak belut tapi gede palanya. Gue pernah dapet tang itu ah. Wah, kalau di tempat gue namanya lubang. Gue gimana ya, saking senangnya. Emang gue tuh nggak lagi capek kan, sore-sore itu kan habis mancing belut. Gue duduk lah di inian sawah apa namanya, galengan. Apa tuh namanya? Kalau di sawah tuh kan ada kayak gitu-gitu ya, pinggiran sawah. Gue duduk, gue lagi ngasok kan. Di bawah gue tuh ada lubang. Emang gue lagi ngasok kan gak niat mancing dong. Gue masukin lah itu lubang pakai pancing yang ada umpannya. Tuh ada nyamber. Oh, suaranya gede banget tuh. Langsung ditarik mancing gue. Nah ini apa nih? Gue tarik tambang gitu kan. Sama belutnya gue kan. Tarik ulur. Dapat. Sebelum belut itu keluar, gue lihat si pancingnya itu apa sih namanya? Ngailnya itu tipis. Habis. Enggak, maksudnya di bibir belutnya itu tipis gitu kan. Kalau dalam kan takutnya putus, gue bibirnya robek. Bibirnya robek kan belut lepas. Iya. Wah itu udah kayak orang gila gue. Dia dalam posisi sawah itu lumpurnya selutut. Nah begitu belut keluar, gue buka baju yuy. Dia buka baju. Nah si belutnya itu, yang belut gede itu, gue bungkus pakai baju. Terus gue lari tuh ke daratan. Nah untuk nyampe ke daratan itu ada dermaga, itu lumayan tinggi tuh. Gue loncat, gue kepleset. Itu gue nyungsep di lumpur. Kabur dong belutnya. Sampai muka gue, belutnya mah selamat, cuman gue yang nyungsep. Muka gue, apa kepala semuanya dah. Air lumpur campur semua. Sampai rambut. Begitu nyampe ke daratan, itu belut gue tonjokin. Wah, mati lu. Belut mati, baru gue tuh. Wih, gue dapet nih. Sombong kan ke teman gue. Gue dapet udah nih. Karena iri ya teman gue tuh. Makanya dulu tuh demi belut tuh gue rela nyungsep di lumpur. Demi belut doang. Gue juga mancing belut mah. Tapi kan gue kagak ada kali-kalian di sini, woy. Comberan gede gue mah. Gimana? Comberan yang gede. Comberan perumahan biasa ada. Ada? Ya gue nggak tahu. Emang ya? Iya. Kan gue di belakang perumahan rumah itu. Ada yang gitu. Tapi gede-gede belut ya? Ya lumayan. Segagang sapu dah ada. Buset, semua gede. Iya. Lo belut sawah masih gede-gede telunjuk, gede-gede kelingking, gede pol. Di situ tuh masa-masa kecil gue yang indah. Masa itu kayak masa kecil itu gue nggak ada beban. Gue nggak mikirin Gawainnya main, jajan, tidur, rental. PS ya kan. Nggak ada, pokoknya nggak kepikiran PR matematika, nggak kepikiran statistik, nggak kepikiran UTS, cuek aja. Paling gue yang kalau lagi ditemenin paling udah. Nggak ada teman, gue main sendiri gue. Ini kalau lagi selek-selekan kan ada gue bocah. Kayak zamannya dulu di belakang sekolah SD gue tuh ada tebing. Ya, tebing nggak terlalu tinggi sih, ada kali 20 meter, 15 meter nah lebih 10 meter tinggi pokoknya. Itu tempat gue main perosotan. Yang namanya bocah kan, kadang kan suka ceng-cengan ya. Weh, gue bisa gini nih, gue bisa gini. Nah, gue di situ tuh nekat tuh. Lu bisa Superman nggak? Bisa pamer nih. Pamer. Prosot Superman gitu. Gue bukan prosotan di tebing tanah, tengkurap gue kayak Superman. Itu bukannya gaya Superman, tapi gue blinding. Serius gue. Untungnya bawahnya nggak ada apa-apa itu. Gue blinding itu. Tuh ntar dibilangin ke nenek gue, dulu nih. Tuang gue bonyok. Dipukulin tanah gue bonyok. Situ gue berantem sempet juga gue.
Jadi gaya-gaya ada kakak kelas gua nih, gua kelas 5 di kelas 6. Emang tuh gayanya dia tuh kakak kelas gua tuh kayak banci, woi. Ngambain. Namanya bocah kan biasa ceng-cengan ya. Banci lu, banci. Woi, woi, woi. Padahal itu yang ngecengin dia tuh banyak. Bukan gua doang ya. Tapi lu yang diincer. Tapi kan dipukul. Emang punya dendam pribadi sama lu. Masalahnya kenapa? Dipukul. Tahu nih bocah yang paling paling kecil kayak yang bisa gua tatar kayak dia doang. Karena dulu jangan. Kan dipukul gitu kan. Nah di situ gua ribut tuh. Wah. Namanya berantem bocah kecil kan lucu. Iya. Tetap nangis ya. Nah yang bencong ini nangis sama gua. Kata-katain dia, ngatain gua kan, anjing, apa lu anjing lu? Sampai namanya lagi kecil gua tuh sering namanya kata-kataan bokap. Iya. Iya. Sering tuh. Iya. Lagi di mana-mana ya. Kayak gue udah ada botol. Tuh, kata ini kan kata teman gue yang bencong ini kan, bukan bencong ya, yang kebencong-bencongan ini. Yang melambai lah. Iya melambai. Woi sini lu anjing caswa. Oh kesokin lagi dong. Diem lu kokon. Kagak. Untung gak dilanjutin dong ya. Iya masa itu gue tuh kalau ngecengin dia sama teman gue tuh gampang. Kalau lagi SD tuh namanya ada pelajaran nyanyi bahasa daerah. Nah dari situ gue ngecengin dia enak banget tuh. Nyanyi aja Apuse kokon dah. Marah dia itu. Enak banget cengin dia. Ada gue tuh. Biasanya ada gue kan. Kalau temen gue nama bokapnya kan daun ya. Daun ada. Daun. Parah betul. Daun serius. Orang Betawi udah deh. Dia orang Betawi. Ini kan ST12 kan Isabel kan ada liriknya daun-daun berguguran. Iya kalau ngecengin dia tuh enak banget. Iya. Ada kata gue nama orang dulu ya daun aja. Nah, itu ya kokon. Nggak tahu terinspirasi dari mana itu bapaknya. Ada orok namanya. Nama temen gue orok beneran. Bang Orok aja. Itu orang kayak gede-gede kali ya. Itu namanya teman gue tuh nama bapaknya kokon. Nama emaknya encong. Nggak serius bah. Nama encong. Jadi kalau ngecengin dia, Apuse kokon dah balencong. Balencong tuh plesetan aja, nggak ada artinya. Cuma enak aja kalau nyebut ngecengin kan, woi balencong, namanya encong. Balencong tuh kayak dia kan kebencong-bencongan, jadi gue bilangnya balencong. Ada aja kan ucap dia. Dulu mah kecil gue mah di kampung jadi berenang tuh bukan di kolam renang, kadang di kolam ikan yang baunya lumpur. Empang lah kalau sekarang lah. Kalau enggak kalau tempat itu namanya lewi. Lewi itu kayak misalkan lu kali nih. Kali tapi airnya bersih. Nah, di situ kayak ada kayak yang dalamnya gitu gede. Ya. Nah, itu berenang di situ. Nah, suatu saat gue tuh berenang di kali itu. Ternyata di atasnya itu pohon aren. Lu tau kolang kaling? Iya. Nah, kolang kaling itu adalah buah aren. Buah aren itu ngeluarin getah. Getahnya itu kalau kulit kena badan itu gatel. Emang ya? Iya gatel. Tahu tuh. Nah ternyata sebelum gue berenang itu mungkin ya kemarin itu ada orang tua ngambil kolang kaleng buah aren pada jatuh ke tempat gue berenang. Iya. Jadi pada gatel pada. Gue berenang enjoy aja. Besoknya mati gue. Saya gatel-gatel teman gue. Wih lu pada gatel ya? Iya nih sama nih. Kampret nih. Pas gue investigasi. Anjing ada kolang kaling ini. Pantasnya pada gatel. Kayak emang itu pohon aren tuh gede tapi pendek. Itu yang namanya buah aren. Sama temen gue buah bulok, gue babat semuanya. Gue ngabisin. Gue potong-potongin buahnya gue buang. Tapi lu ngalamin ngebak-ngebak gitu? Gue ngalamin gue ngebak. Ngalamin. Bigut gue malah. Cuman gotnya ini bening jernih. Kotor mau kotor, cuman kan kita nggak tahu namanya bocah kan ya. Sambil nyerok ikan yang lewat. Nah, kalau gue dan ceritanya berenang di ini, cuy, Empang itu. Ini paling nggak dalam sih, seperut lah, pusar bocah, nggak sedada lah. Di pinggir empang yang tanah itu, biasanya kan ada kayak apa sih kayak gua itu, gua ya.
yang kayak lubang itu pinggir-pinggirnya jorok ke dalam lah. Bisa aja tuh banyak ikan tuh pada ngumpet. Soalnya kan di tengahnya udah kita hancur-hancurin tuh pakai berenang, otomatis ikannya pada minggir. Iya pada ngumpet kan, ketakutan. Nah pernah tuh gue itu ngumpulin ikan. Lagi berenang, gue nanggepin ikan dapat banyak. Gue kecil lagi kocak deh, dapat banyak tuh. Nah pas gue berenang, itu kan gue lepas semua, nggak pakai sempak, nggak pakai apa-apa, namanya bocah kan. Titik kelihatan, nggak masalah. Gue lihat titik teman gue lihat titik gue, no problem. Tapi kalau sudah sekarang mah geli. Dulu mah nggak apa-apa. Itu kan gue udah dapat lumayan banyak ikan, ada kali 10 ekor, punya empang ini dateng. Terus gue lari terbirit-birit cuy. Panjang. Telanjang. Gue ngumpet di tebing. Itu berenam-enam sama teman gue. Ingat banget gue nama teman gue tuh. Pokoknya tuh pelajaran berkesan itu kan gak gampang lupa kan. Kalau yang berkesan itu namanya Wahyu, Dasep, Tatang, terus Yana sama Erik. Di tebing telanjang bulat, semuanya pada jongkok. Ikan gue bawa. Baju ketinggalan. Baju ketinggalan. Goblok. Ikan gua baju ketinggalan. Ketahuan ya, goblok itu di situ ini. Harus saking paniknya kan. Padahal mah yang punya nggak apa-apa, ambil aja kan. Orangnya baik. Orang masih saudara gue juga, cuman kan saudara jauh gak enak. Nah, bocah takutan. Iya takutan, panik. Ah itu kan, lu bayangin aja nih, itu tebing miring, gue pada tengkurap di tebing keadaan telanjang. Titit kan sakit, kegesek tebing. Itu tebing kayak ini loh, apa sih namanya? Kayak batu cadas tuh, tau gak sih? Maksudnya kayak tebing, tanah, tapi tanahnya itu kering. Tanah kering, itu kan agak-agak tajam. Kebayang, tanah kering agak-agak tajam. Kayak tanah kasar gitu kan, agak-agak tajam. Gue tengkurap situ, titit. Buset, sakit tuh titit. Gesek, bayangin aja dah. Itu belum lagi kalau gue kepleset ke bawah, ya udah dah. Baret. Udah gue bakar tuh. Nikmat banget. Sampai teman gue tuh bukan beli, ngambil beras ke rumahnya kan, ngeliwat. Itu ngeliwatnya pakai apa gitu? Kaleng cat. Itu kalau kaleng cat. Gue juga mau pakai apa aja, bener deh. Iya. Kayak apa aja. Kalau sekarang mah, gawat gue ngeliwat pakai kaleng cat. Kalau ada racunnya gimana? Dan bakarnya itu saya tahu ya. Itu masih dengan banyak darah-darah. Kayak di ini dulu, kayak di apa namanya sih? Sisir Siangin dulu gitu ya. Kagak. Langsung bakar ya. Langsung bakar. Iya, enak aja udah. Padahal pada dalam masih ada organ-organnya, iya. Kotorannya. Kalau makan kan pahit cuy. Lu pernah kan makan dalaman ikan gak sengaja? Pahit. Tapi zaman bocah mah Nggak tahu pahit. suka teh aja. Sorry kepotong nih. Ada yang mau gue kasih tahu sedikit tentang gimana sih kami bisa bikin podcast. Itu karena aplikasi Anchor dan itu gratis loh. Bisa record, edit di Anchor langsung karena Anchor lengkap dengan fitur editingnya, baik di HP maupun PC kalian. Dan gimana sih biar podcast kalian bisa masuk Spotify? Gak usah khawatir. Anchor yang bakal memfasilitasi itu semua, baik ke Spotify, Google Podcast, dan lain-lain. Semua yang kalian butuhin buat bikin podcast ada di Anchor. Jadi tunggu apa lagi? So langsung download Anchor di Play Store dan App Store ya. Nangkap biawak kayak apa udah tahu. Emang biawak tuh di tempat gue tuh hama aja. Suka makanan ikan empang. Ya kadang-kadang gue tangkepin. Kalau orang-orang yang udah gede mah bawa senapan angin, tembak kan. Dar. Bocah gua baru modalkan apa dah? Bambu. Kadang-kadang suka makan ayam juga biawak di kampung gua. Ayam warga kan ngeselin. Kalau di kampung makan ayam aja, maksudnya
makan ayam tuh kadang-kadang kalau motong doang. Kalau sini kan kita beli wortel, kasih padang, ayam gampang. Kampung harus motong dulu. Udah lama ngeliat ayam berkerubung sama emaknya dijagain, digangguin emaknya. Nggak sukanya. Juga gitu seru ya. Udah lama aja. Ayam lagi jagain anak, kita gangguin. Emaknya galak tuh, emaknya galak tuh kalau punya anak kecil. Iya. Ya kan ya? Patok-patokin kaki. Iya. Pernah pelihara ayam loh. Wah, banyak pun kampung. Enggak, gua nggak pernah gua. Gua merah ayam tuh, tainya doang. Kadang-kadang lagi jalan di teras rumah. Tek, aduh jackpotnya ketinjek. Mau cuci kaki dulu. Iseng ayam lu. Iya. Pokoknya pulang sekolah yang kata meme-meme bocah SD tuh pulang sekolah sepatu ditenteng. Itu bener. Emang gue begitu. Kehidupan kampung. Ngaco aja tuh gua. Apa? Mumut duren dimasukin tas gua rusak. Buku-buku pada robek. Kan tau ya. Cuma zamannya main gundu. Nah, ada main gundu. Gua udah ember gede. Hitungin gua gak jago gua gitu. Gua Jago gua. sama gua jago gua. Gak bisa gue. Kalau misalkan musuh gua di kanan nih. Gue incer bagian kanannya. Ntar kan si gundunya itu ngarah ke kanan. Iya. Tahu gua triknya. Polo. Apollo. Apa yang bundaran? Kalau bundaran sih. Bundaran tuh namanya di gua. Tiap daerah beda-beda soalnya. Ini kan poces. Di gua Oh, poces. poces sih sama. Poces. Di gua apa beda. Beneran poces. Orang tuh nggak sekali masang tuh 5 kan. Nah seru nih. Kalau lagi main gundu hujan. Pertandingan baru dimulai. Ambilin aja punya siapa aja udah. Ntar berantem ya kan. Lu punya gua nih. Tadi kan gua 5. Gak ada yang ngaku tuh diem-dieman. Padahal cuma gundu doang. Ya ampun. Misalkan gini. Main gundu ya. Terus kan biasanya kalah nih. Kalah sampai benar-benar misalkan kita dari rumah modal bawa 10 Nah, ribu. itu iya. Kalah Modal berapa? Harus habis ya. terus habis. Terus yang menang gimana dong? Nggak boleh udahan. Pokoknya sampai habis semua baru udahan. Lah kagak ada yang habis satu. Kalau habis semua. Kok sampai bosen ya. Kok sampai capek. Pokoknya kalau misalkan kita baru main nih Yo ya. Nah, Pasti kan ngalamin nang nih. Cuman kita menang sekali. Udahan ah. Nah, itu gue boleh. dibully itu. Agak temenin asli. Udah jadi hukum alam tuh di mana-mana kayak itu. Main gundu kayak gitu. Menang nggak boleh udahan aja. Menang boleh udahan nih. Kalau kalah boleh udahan. Iya. Bener. Kalau menang nggak boleh udahan. Kadang-kadang gini. Kalau misalkan kita udah bawa dari rumah 10 gundu, kita kalah, tinggal 1 nih. Tinggal apa namanya? Kalau 1 namanya? Apa sih namanya? Kojo, waduh gua. Tinggal kojo yang 1 nih. Tinggal 1 gacongan lah. Gacongan. Gacongan. Kuncian lah. Ya, gacongan nih 1 nih. Gua misalkan lagi menang nih. Gue pinjem dong 5 biji. Kalau siapa apa bahasanya? Ngombe. Pinjem 5 biji. Itu kata pinjam 5 biji. Nah, main lagi kan. Kalah lagi. Pinjam lagi. Kok dulu zaman gua 1.000. Gundu itu gope 5. Mahal ya. Dulu mah banyak kopi gua. Gua jualan gua. Kalau beli abang mahal. Iya. Belinya yang Beli sama temen lu temennya yang banyak. yang banyak. Biasanya dimurahin tuh. Iya. Temen gua tuh gope 5 ya. Otomatis kan kalau kalah banyak gua kalah duit juga. Tapi gua kalau namanya main gundu, kalau lagi on fire. Lu pasti pernah on fire. Iya, lagi wangi tangannya. Terus ya dari jauh aja, Ang. Dari jauh aja gue incer nih, kenal loh. Iya. Wih. Misalkan gue pernah ya jarak kali 2 meter lebih lah. Gue pernah tuh gue ngincer gundu teman gue tuh, gacuannya kena. Itu bener-bener telak, hampir sampai inilah keruak, botak. Dia lagi pakai mau apaan tuh, kalau lagi on fire gitu. Cuman kalian kalau lagi apes
cuman jarak 30 cm ya nggak kena. Kadang ada aja yang bocah-bocah protes tuh. Nggak boleh tangan panjang, anjing kesel banget. Padahal mah udah nggak panjang kan, emang jari kita yang panjang kan kadang-kadang. Bocah si banyak ngomong gitu. Di situ ribut ujung-ujungnya, main mah kagak. Masalah gundu doang. Iya. Aduh mama balik kan. Gue pernah juga ngadu sama nenek gue. Jadi ceritanya gue main gundu. Gue kalah. Emang sama temen gue. Nah temen gue ini namanya Hamid. Yang satu Dede. Tapi dia tuh kembar. Kembar identik. Mirip kan. Nostalgia gue kan. Gue main sama dia berdua. Jadi ceritanya gue dicurangin. Jadi temen itu berdua sih kemarin di sekongkol. Wah, gue main berapa kali kalah mulu kan gue nggak nyadar kalau dia sekongkol. Lama-lama gue nyadar, nggak tahu kenapa. Para bocah kan gue langsung nangis gue. Nah, gue ngadu sama nenek gue. Dicurangin gini. Karena gue nangis kan gue ngamuk-ngamuk. Gue main gundu sama temen gue ngamuk-ngamuk nangis-nangisnya ke nenek gue. Nenek gue pusing. Akhirnya diparanin itu bocah dua kan. Udah nih kasih aja nih 4 biji. Gue dikasih 4 biji. Padahal gue kalah 20 kali ada. Tapi gue gak nangis lagi gue. Senang kasih 4 biji doang. Padahal gue kalah 20 lebih. Gara-gara gundu. Tapi pernah juga timing kan? Timing. 2 lawan 2. Iya. Kadang-kadang kan temen gue nyamperin kan. Biar bisa nama apa dia pucuk kalau gue namanya. Pakai jembatan gitu di sini kan. Arah kesana kan bisa. Iya, apa namanya? Juga ya, anjir lupa lagi. Timing, anjir. Tag team. Iya. Weh, deketin gua. Nah, deketin. Oh iya kan? Iya. Mencir kan pucuk tapi tetap menang lagi 2. Apa ya namanya juga ya, anjir lupa lagi. Masa-masa nggak ada beban itu. Nggak kayak sekarang. Sekarang aduh. Dulu makanya bebas banget hidup ya, lagi bocah. Main peda. Pernah balapan peda kan sama temen lu? Pasti pernah. Lepas tangan 2. Iya. Paling GG itu. Gue tuh pulang sekolah naik lu tuh nggak peda evergreen, peda ibu evergreen anjir, masa nggak tahu. Pulang peda gue naik sepeda nyokap gue ya. Enggak, gue naik sepeda biasa, naik sepeda unicycle tuh. Pulang bawa-bawan sama temen gue. Udah menang jauh tuh gue tuh, black belakang kagak ada, cuma masih ngotot kan, masih ego kan deh. Kagak lihat ke depan, tau nabrak bocah lagi mau berangkat ngaji kan. Bedanya apa? Bannya sampai belok anjir kata gue. Nangis. Kagak, gue panik, dia mah udah nggak apa-apa. Zaman-zamannya itu dulu plan, kartunya waktu itu plan Kaiser kalau nggak salah namanya dah. Main ini gambaran tuh kan. Bantingan. Yang tos ini kan. Iya, yang dibanding gue. Nah, main ini yang kata apa sih yang ada bandarnya tuh kayak judi. Jadi kita pakai dadu. Misalkan nih ini tuh ada kotak nih ya. Terus dibagi 6. Terus ada kotak ini dikasih angka 1 2 3 4 5 6. Koprok itu Iya, dia. koprok. Ada di koprok itu. Apalagi koprok lagi. Itu jadi gambaran. Judinya gimana? Main tebak-tebakan ini ya. Iya, misalkan Lu masang yang mana? Iya, misalkan gue masang di 3 nih. Di nomor 3. Iya. Terus gue misalkan 5 biji nih masang nih. Antar si dadunya dikocok. Cek. Keluarlah 3. ambil lo kalau gitu. Ntar gue dapat dari bandar nih 3 kartu. Iya kan? Tapi misalkan gue masang di 3, tadi sama bandar dikocok nih. Jadinya keluar beda. Keluar 1. 3 gue hilang, diambil Iya. bandar. Menang bandar kalau gitu. Kan kadang-kadang kalau mainnya banyak kan dadunya 2. Dadunya 2. Jadi sih kalau ngocok tuh yang menang 2. Nah, kalau yang mainnya 6 orang, yang menang mulu ada yang kalah mulu. Saya kan pasti ada yang menang pasti yang kalah kalau menang. Jadi cukup sekian. Balik lagi dengan tetap tonton terus konten-konten random selanjutnya dengan kesoktahuan kita. Jangan pernah bosen. Pokoknya kalau kalian pengen tahu orang-orang sok tahu ya kita ini. Dah, bye. Lu